Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah fisika tahun 2020 tingkat SMK ya. Soal ini dibuat oleh tim MGMB Fisika Kabupaten Purbalingga untuk SMK. Harapannya nanti soal-soal ini bisa untuk latihan dan mengingat kembali materi yang sudah diajarkan di kelas 10, karena untuk jenjang SMK pelajaran fisika ini hanya ada di kelas 10, sehingga kelas 11 dan 12 sama sekali tidak ada pelajaran fisika. Yang semangat untuk belajar fisika kembali. Nomor 1 ya, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama ada waktu, nomor 2 kuat arus listrik, yang ketiga berat, yang keempat intensitas cahaya. Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk ke dalam kelompok besaran pokok adalah titik-titik. Langkah pertama tentunya kita harus mengetahui apa saja yang termasuk dalam besaran pokok. Ya, besaran pokok ada 9 ya, dimana nomor 8 dan 9 ini adalah besaran tambahan. Kalau dulu kita kenal 7 seperti itu. Ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, sudut datar, dan sudut ruang. Dari ke-9 besaran pokok ini dapat kita identifikasi dalam bagian pernyataan. Nomor 1 waktu, ini termasuk besaran pokok. Watt arus listrik besaran pokok. Berat ini berbeda dengan massa ya, karena berat atau W itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, di sini sehingga W ini atau berat adalah besaran turunan karena terdiri dari 2 besaran, sehingga ini bukan termasuk besaran pokok. Yang keempat intensitas cahaya, ya ini merupakan besaran pokok. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 4, yaitu C. Soal nomor 2 ya, ini adalah jangka sorong ya, jangka sorong ini adalah alat untuk mengukur panjang benda ya, dengan ketelitian 0,1 mm. Kalau dalam kehidupan sehari-hari lah ini alatnya seperti ini ya, dalam punyai ini ya, 2 skala. Yang ini adalah skala utama persatuan cm, kemudian yang ini yang bisa digeser-geser, ini rahang gesernya adalah skala nonius yang mempunyai satuan milimeter. Kemudian benda yang diukur ditempatkan di sini ya, jadi untuk mengukur benda dengan panjang yang kecil seperti itu, tetapi ketelitiannya lebih tinggi daripada mistar, itu sebesar 0,1 mm. Ini kita tampilkan skalanya ya, kita tampilkan skalanya. Yang atas ini adalah skala utama, yang bawah ini adalah skala nonius ya. Nah, bagaimana cara membaca skalanya? Kita baca dulu di skala utama, yaitu kita pilih skala yang paling dekat dengan 0 nonius. Kita lihat skala yang di sebelah kiri 0 nonius, yaitu ini ya. Nah, ini adalah skala utama yang kita baca ya. Ini berapa? Yaitu 5,1 cm ya. Nah, kita ubah ke milimeter menjadi 51 mm. Ini hasil bacaan skala utama. Kemudian skala nonius ya, skala nonius kita lihat di bawah ini yang berhimpit dengan skala utama. Kita lihat dari 0 ini tidak berhimpit. Nah, yang berhimpit adalah ini ya. Nah, ini berhimpit. Nah, berapa?
Nah, kita hitung saja, kalau ini 0 sampai 5 berarti ini 1 ya, 1 mili. Nah, 1 mili dikali 0,1 ini adalah ketelitian jangka sorong 0,1 mm. Hasilnya menjadi 0,1 mili ya, seperti itu. Kemudian hasil bacaannya ini diperoleh dengan menjumlahkan skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya 51 mm, skala noniusnya 0,2 mm, sehingga hasil bacaannya menjadi 51,1 mm. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke, seperti itu. Biasanya selain jangka sorong, alat untuk mengukur panjang benda ada yang namanya micrometer scope ya. Nah, tentunya seperti ini, micrometer scope. Jadi ada skala utamanya juga dan skala nonius. Pelajaran dulu ya. Jadi ini skala nonius, skala utamanya di sini. Kemudian ini skala nonius yang bisa diputar-putar seperti itu. Kemudian benda yang diukur ditempatkan di sini. Nah, ini kalau diputar ini bisa menjepit seperti itu ya. Kalau sudah terjepit, nah kita bisa membaca skalanya. Nah, daerah ini yang nanti biasanya pada soal biasanya kalian disuruh untuk membaca skala micrometer scope. Nah, contoh soalnya seperti ini ya, misalkan ada soal seperti ini, maka berapakah hasil bacaannya? Sebenarnya hampir sama dengan membaca jangka sorong ya. Kita soal utamanya adalah ini, yang paling dekat dengan nonius, berarti yang paling kanan, yaitu ini ya. Nah, ini adalah 6,5 mm. Kalau di mikrometer ini juga satuan mili ya, gitu. Kemudian skala noniusnya yang berhimpit, yaitu ini ya, ini berhimpit. Nah, skala ini berhimpit berapa, kita hitung 25, 30, ini 35, berarti 31, 32, 33, 34 mm dikalikan ketelitian jangka micrometer scope, yaitu sebesar 0,01. Jadi ini lebih teliti ya dibandingkan jangka sorong, menghasilkan 34 mm skala noniusnya. Nah, hasil bacaannya diperoleh dengan menjumlahkan skala utama ditambah skala nonius, sehingga 6,5 mm ditambah 0,34 mm menghasilkan 6,84 mm. Jadi hasil bacaan micrometer scope ini adalah 6,84 mm. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah mobil ya, bergerak dari titik A di barat, kemudian bergerak ke timur sejauh 80 km ke B, ke titik B. Kemudian dari titik B dia kembali ke barat sejauh 30 km ke titik C. Oke ya, ini harus bisa dibayangkan dulu soalnya. Berdasarkan gambar tersebut, jarak dan perpindahan yang dialami mobil adalah titik-titik. Oke, tentunya kita harus mengingat apa yang dimaksud dengan jarak, di mana jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh ya, sedangkan perpindahan adalah perpindahan posisi awal dan posisi akhir. Oke, atau selisihnya ya, posisi awal dan posisi akhir. Nah, jarak sendiri adalah besaran skalar, artinya besaran yang hanya mempunyai nilai dan tidak memiliki arah. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor, di mana besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, maka dari ilustrasi gambar di atas, jarak yang ditempuh oleh mobil yaitu
dari A ke B, dari A ke B sejauh 80 km ditambah B ke C sejauh 30 km, maka hasilnya adalah 110 km. Sedangkan perpindahan yaitu selisih posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal di A, kemudian posisi akhirnya di C, sehingga panjang A ke C ini yang dimaksud dengan perpindahan. Oke ya, sehingga panjang ini kita bisa cari 80 km, itu panjang AB di 80 km dikurangi panjang BC ini ya 30 km, maka sama dengan 50 km ke timur ya. Kalau perpindahan punya arah 50 km ke timur, tapi dalam soal ini memang tidak dicantumkan, sehingga jawabannya adalah 110 dan 50 km B ya. Jawabannya adalah B. Baik, kita masih membahas tentang jarak dan perpindahan dalam kasus soal yang berbeda. Misalkan soal seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Ya, gambar di atas menunjukkan perjalanan Romi dari rumah ke sekolah. Berdasarkan gambar tersebut, jarak dan perpindahan yang ditempuh adalah titik-titik. Oke, maka dalam menentukan jarak tidak terlalu sulit ya, karena tinggal menjumlahkan 500 meter ya. 500 meter yaitu dari rumah ke kanan ke sini 500 meter ditambah 300 meter dari sini ke barat ke bawah ya 300 meter, kemudian dari titik ini ke sekolah 100 meter, maka menghasilkan 900 meter. Oke. Kemudian perpindahan. Nah, perpindahan adalah selisih posisi awal dan akhir, maka nah ini adalah perpindahannya. Jarak dari posisi awal dari titik awal ke titik akhir. Nah, bagaimana mencari panjangnya? Kalau bentuk seperti ini kita bisa tuliskan ulang. Ini misalkan rutenya ya, seperti ini saya tulis ulang. Ini adalah perpindahannya. Kalau kita ini berpotongan, kita misalkan titik di rumah adalah A, titik di sini adalah B, kemudian di sini C ya, di sekolah C. Ini kita pangkas ya, sehingga panjang AB itu 400, panjang BC 300 ya. Bisa kalian pahami ya, panjang AB 400 itu karena 500 dikurangi ini ya. Nah, di sini nih. Nah, kita tarik garis bantu di sini ya. Ya ini. Maka panjang ini menjadi 400. Panjang AB-nya menjadi 400 meter ya. Kemudian ini membentuk segitiga ABC siku-siku ya, maka berlaku teorema Pythagoras di mana AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. AC adalah sisi miring ya. 400 kuadrat kita masukkan, AB itu 400 ini ya, ditambah BC nya 300, masukkan 300 sama dengan AC kuadrat. 400 kuadrat kita cari 160.000 ditambah 90.000 sama dengan AC kuadrat, kemudian dijumlahkan menghasilkan 260.000 sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat ini kita akar sama dengan AC, sehingga AC sama dengan 500 meter. Sebenarnya teorema Pythagoras ini bisa, kalau yang hafal ya, ini 3, 4 ya, sini
5 kan seperti itu ya. Kalau ini 300 400 ya, sini 500. Nah, kalau yang sudah hafal bisa langsung ketemu. Seperti soal nomor 4, seseorang mendorong meja sejauh 5 meter dengan gaya 20 Newton. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan meja tersebut adalah titik-titik. Oke. Diketahui F sama dengan 20 Newton. Jaraknya S sama dengan 5 meter. Ditanya usaha. Oke, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan bantuan ilustrasi gambar. Ini misalkan bidangnya ya, bidang datar, dan ini adalah meja didorong dengan gaya kanan. Kemudian benda ini bergerak, gayanya sebesar 20 Newton. Kemudian titik awalnya di sini. Nah, ini adalah jaraknya dari titik awal ke titik akhir, di mana jaraknya S sama dengan 5 meter. Ya, seperti ini. Maka karena benda berpindah sehingga benda dikatakan melakukan usaha, yaitu sebesar W sama dengan F kali S. Ini ya, ini persamaan usaha dengan gaya horizontal. Ini sangat simpel sekali, tinggal dimasukkan F-nya 20, S-nya 5, sudah setara Newton dengan meter ya, menghasilkan 100 Newton. Atau ini maaf, ini harusnya usaha itu joule ya, 100 joule. Ini kuncinya mohon maaf, ini salah, seharusnya satuannya joule bukan Newton ya, karena satuan usaha adalah joule. Oke, ini harusnya joule ya. Soal nomor 5, sebuah benda bermasa 50 kg diangkat setinggi 300 meter dalam waktu 20 sekon. Maka daya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut adalah titik-titik. Oke, di sini karena benda diangkat berarti nanti ada konsep energi potensial. Ya, energi potensial yaitu energi yang diakibatkan oleh kedudukan, oleh gravitasi ya, atau energi potensial gravitasi. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti ini, misalkan ini adalah bidang atau tanah ya, kemudian ada sebuah benda mula-mula di tanah, kemudian diangkat ke atas. Oke, setinggi 300 meter ya, maka ini terjadi perpindahan ya, ketinggian dari mula-mula di bawah berlaku EP1 atau energi potensial 1 dengan persamaan MGH1 atau ketinggian 1, berpindah ke atas. Di sini ada EP2 yaitu MGH2 ya, jadi ada perubahan ketinggian. Nah, kita identifikasi dulu seperti biasa. Diketahui massa sama dengan 50, kemudian delta H-nya 300 meter atau perubahan ketinggiannya 300 meter, waktu 20 sekon, gravitasi kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat ya, 10 meter per S kali S, karena di sini menulisnya agak susah ya, tidak tulis S kali S sekon kuadrat. Kemudian ditanya P, daya ya, daya. Nah, daya sendiri nanti adalah usaha dibagi waktu, sehingga kita perlu konsep usaha. Kita mengingat konsep usaha, di mana konsep usaha di sini W sama dengan
perubahan energi potensial atau W sama dengan delta EP, di mana delta EP bisa kita jabarkan EP2 dikurangi EP1 ya. Maka kita masukkan persamaan W sama dengan MgH2 dikurangi MgH1, maka W sama dengan MgH2 min H1 ya. Nah, di sini yang berubah adalah kedudukannya, massa dan gravitasinya tetap, sehingga bisa kita tulis W sama dengan Mg kali delta H ya, seperti ini. Ini persamaan usaha sebagai perubahan energi potensial. Maka bisa kita menjawab di mana P sama dengan W per T. W kita masukkan Mg delta H ya, ini W nya Mg delta H per T. Kita masukkan nilainya, massa adalah 50, G nya 10, delta H 300, T nya 20 ya. Kita lakukan operasi perkalian dan pembagian biasa. 150.000 dibagi 20 sama dengan 7.500 watt. Jadi daya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut adalah 7.500 watt.